warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Misa Karomah, NIM T 2018-4026 dari Prodi PGMI kelas D1. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sumber belajar, fungsi dan manfaat sumber belajar. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan salah satu komponen penentu keberhasilan tujuan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, karena merupakan sarana pendukung yang digunakan untuk memfasilitasi anak dalam meningkatkan kinerja belajar. Sumber belajar dapat diperoleh di mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja. Hanya saja pemahaman masyarakat lebih cenderung memahami sumber belajar adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Fungsi dan manfaat sumber belajar. Fungsi dan manfaat sumber belajar anak usia dini tentu didasari atas hubungannya dengan kebermanfaatan sumber belajar tersebut dalam mengoptimalkan belajar anak. Menurut Jelius dan Ambiar pada tahun 2016, sumber belajar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan pelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, memungkinkan belajar secara seketika. Yang kelima, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografi. Sedangkan menurut Zaman dan kawan-kawan pada tahun 2005 menjelaskan bahwa sumber belajar memiliki fungsi atau manfaat yang sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung anak usia dini yang berada di fase berpikir konkret, artinya bahwa anak usia dini belum berpikir di luar batas kemampuan panca inderanya atau secara abstrak. Yang kedua yaitu upaya memperluas wawasan anak melalui sumber belajar. Yang ketiga yaitu dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang keempat, memotivasi anak untuk belajar selalu menjadi fokus perhatian guru dalam pengelolaan pembelajaran anak usia dini. Yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan berpikir anak secara kritis dan positif. Dengan diberikannya berbagai alternatif sumber belajar kepada anak, kemampuan berpikir kritis anak akan meningkat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Farah Nabila, NIM T 2018-4033. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dan kriteria pemilihan sumber belajar. Macam-macam sumber belajar itu dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama pesan. Pesan merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal, yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah atau pesan yang disampaikan guru dalam situasi pembelajaran. Yang kedua yaitu orang. Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar, namun secara umum dapat dibagi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar, dan yang kedua yaitu orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas, misalnya politisi, tenaga kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahan. Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, buku teks, modul, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu alat. Alat yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras atau hardware. Dan yang kelima yaitu teknik. Teknik yang dimaksud adalah cara prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu latar. Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Dan untuk pemilihan sumber belajar,
telah kita ketahui bersama bahwa upaya untuk mengoptimalkan sumber belajar merupakan suatu yang penting. Mengapa? Karena dengan penggunaan sumber belajar akan dihasilkan proses pembelajaran yang berkualitas, menarik, dan menyenangkan bagi para siswa. Dan ada sejumlah pertimbangan yang perlu diperhatikan ketika akan memilih sumber belajar, yaitu yang pertama bersifat ekonomis dan praktis, yang kedua praktis dan sederhana, yang ketiga fleksibel dan luas, yang keempat sumber sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan waktu yang tersedia. Yang kelima yaitu sumber sesuai dengan taraf berpikir dan kemampuan siswa. Yang terakhir yaitu guru memiliki kemampuan dan terampil dalam pengolahannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Nurfiati Najwa, NIM T 2018-4037. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang lingkungan sebagai sumber belajar PKN di sekolah dasar. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran sangatlah penting. Dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, maka siswa tidak hanya mendapatkan materi dari buku ajar saja, akan tetapi mereka akan mampu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini sangat berguna bagi tercapainya tujuan pembelajaran PKN di sekolah dasar. Nah, adapun pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar itu dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemanfaatan lingkungan sosial. Pemanfaatan lingkungan sosial dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar ini terkait dengan standar kompetensi, yaitu memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Nah, dalam proses pembelajarannya itu, siswa diajak secara langsung untuk mendatangi kantor desa atau kantor kecamatan. Kemudian, siswa diminta untuk mengamati tentang sistem pemerintahan yang ada di desa ataupun di kecamatan. Misalnya tentang struktur organisasinya atau lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan lingkungan budaya. Lingkungan budaya yang ada di sekitar siswa itu dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PKN. Salah satunya yaitu mengenai standar kompetensi yang ada dalam pembelajaran PKN, yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, siswa itu diberi pelajaran dengan memanfaatkan lingkungan budaya yang ada di sekitarnya, misalnya dengan cara mengenalkan sistem keagamaan, mata pencarian, organisasi kemasyarakatan, bahasa, kesenian, dan unsur-unsur budaya lainnya yang ada di lingkungan sekitar siswa. Nah, dengan memanfaatkan lingkungan budaya yang ada, maka siswa itu akan lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya yaitu pemanfaatan lingkungan alam. Nah, pemanfaatan lingkungan alam ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar, yaitu tentang standar kompetensi terkait dengan cinta lingkungan. Nah, melalui lingkungan alam yang ada, siswa itu diajarkan tentang bagaimana memelihara kelestarian lingkungan. Selain itu juga siswa dapat diajarkan tentang bagaimana memelihara kebersihan lingkungan sekitar dan sebagainya. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.